warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Karena hari ini masih masa pandemi, jadi sementara pembelajaran dilakukan secara daring ya. Fitri juga mengingatkan untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, terus tetap memakai masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, jadi kalian tidak perlu untuk keluar rumah ya. Jadi tetap di dalam rumah saja. Nah, sudah ada yang tahu hari ini kita akan pembelajaran mengenai apa? Kebahasaan cerita atau novel sejarah. Iya, kebahasaan cerita atau novel sejarah. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan ke kalian. Untuk lebih memahami apa itu kebahasaan dalam cerita maupun novel sejarah, Ibu akan menampilkan materi mengenai cerita atau novel sejarah ya. Nah, ini ada kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, apa saja kebahasaan dalam cerita sejarah? Kita analisis bersama ya. Terlihat kalimatnya? Nah, dalam kalimat ini terdapat kata yang menunjukkan kebahasaan apa? Kata pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Dinda tadi menyebutkan ada kata pada zaman dahulu. Kenapa dengan kata tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Itu kan pada zaman dahulu kan sejarah kan sudah terlewati. Jadi kayaknya itu ciri-cirinya. Oke, menurut Dinda tadi zaman dahulu itu terlewati ya, terlewati. Karena tadi mengenai sejarah berarti terlewati. Ada yang lain lagi? Itu Bu. Siapa? Zaman dahulu itu kan menunjukkan saya Elisa. Elisa. Ya. Ya. Zaman dahulu itu kan menunjukkan kalau kejadian yang sudah lama terjadi. Zaman dahulu menunjukkan kejadian yang sudah lama terjadi. Yang sudah lama terjadi. Oke. Ternyata memang betul yang dikatakan Dinda dan Elisa itu terdapat kata pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan salah satu ciri kalimat bermakna lampau. Bermakna lampau artinya apa? Bermakna lampau maknanya kejadian yang sudah berlalu. Sekarang, Ibu punya satu lagi kalimat. Nah, dibaca lagi, coba dicermati. Dalam kalimat ini, itu terdapat kata apa? Bu, saya. Siapa? Sinta. Siapa? Sinta. Sinta, ya. Kenapa Sinta? Bu, ada kata hubungnya. Ada kata hubung? Ya. Kata hubung apa, Sinta? Itu Bu, kata hubungnya itu kemudian. Itu kan termasuk contoh kata hubung. Kemudian, oke, kita lihat lagi. Ada yang lain selain Sinta? Ada yang lain? Tidak ada. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi menurut Sinta, dalam kalimat tersebut, Soekarno bersama rekan-rekannya membuat naskah proklamasi, kemudian memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat, apakah benar yang dikatakan Sinta? Iya.
Ternyata benar yang dikatakan Sinta. Di situ ada kata kemudian. Kata kemudian tersebut menunjukkan konjungsi. Ya, konjungsi itu kata hubung. Tapi kata hubung yang seperti apa? Kata kemudian itu masuk dalam kata hubung atau konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Untuk memperdalam materi kalian, nanti ada kegiatan diskusi dilakukan pada Google Classroom ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu sudah buatkan tempat diskusinya dan anggota kelompoknya sudah Ibu buatkan. Ini Ibu share dulu untuk Google Classroom-nya. Nah, semua sudah bergabung ya. Nah, ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Di situ sudah ada nama kelompok dan LKPD. LKPD ini sudah Ibu sertakan dengan petunjuk belajarnya. Nanti kalian silahkan membaca berbagai sumber, berbagai literatur, baik itu dari internet maupun dari buku paket. Kalian menemukan kebahasan apa nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian beralih ke Google Classroom ya. Silahkan kalian berdiskusi di situ dengan kelompok masing-masing. Ya, kita gabung lagi ya di Google Meet untuk kegiatan penutupnya. Kalian tadi sudah melaksanakan diskusi di Google Meet. Tadi Ibu lihat kegiatan diskusinya bagus, semuanya ikut berdiskusi ya. Tadi Bu Fitri juga lihat hampir semuanya juga baca mengenai literaturnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kesimpulannya apa dari kegiatan hari ini? Menyenangkan Bu, meskipun daring kita masih bisa melaksanakan diskusi. Iya, meskipun pembelajaran kita melalui daring, ternyata kita masih bisa melaksanakan diskusinya. Meskipun tidak tatap muka, tidak bersenggawa secara langsung, kita masih bisa melaksanakan diskusi. Terus apa lagi? Itu Bu, ada beberapa kebiasaan lain dalam sejarah baca selain yang Bu Fitri jelaskan tadi. Bagus. Ya, tapi ingat, dalam menentukan itu termasuk kebahasaan cerita sejarah, novel sejarah atau bukan, kalian harus benar-benar memastikan ya. Jadi, literatur yang kalian baca itu harus benar-benar valid. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Bu Fitri ucapkan terima kasih. Bagus, meskipun pembelajaran daring, kalian tetap melaksanakan diskusi dengan baik. Untuk minggu depan, kalian akan mempelajari mengenai menulis cerita sejarah ya. Terima kasih. Sekian dari Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.